Kalau kita sayang sama anak, kita harus tega. Saya dulu tuh dibilang anak saya yang nomor 1, nomor 2, waktu dia masih muda itu dibilangnya apa? Mama tuh raja tega gitu. Kenapa? Karena saya memang kalau dia minta saya nggak pernah kasih ya. Jadi saya tuh sedikit lumayan pelit sama anak. Tapi saya boros ketika dia minta untuk belajar ya, untuk sekolah, untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Misalnya ikut karate, ikut pelatihan taekwondo dan segala macam itu saya support ya. Tapi kalau dia minta belikan baju, belikan permainan, nah itu saya tunda gitu. Kenapa? Karena saya memikirkan untuk masa depan. Saya tuh sama anak dari dulu memang sedikit digalak daripada bapaknya ya. Kalau bapaknya kan lebih gampang gitu ya, kalau mas saya galak. Sampai saya pernah dimusuhin anak, dibilang mama raja tega, mama nggak asik, mama nggak enak diajak ngobrol segala macam. Karena hampir dulu tuh keinginannya beberapa yang untuk judulnya keinginan itu nggak saya penuhi gitu. Saya selalu berpikir bagaimana anak saya tuh bisa sekolah di tempat yang baik. Bagaimana anak saya tuh kalau dia kursus di tempat yang bagus. Kemudian bagaimana dia harus bisa ngaji, bisa sholat. Itu buat saya nomor 1 gitu. Saya nggak peduli ketika dibilang saya pelit, saya raja tega dan segala macam. Bahkan kalau dia ngadu, misalnya dia menjelek-jelekan gurunya gitu ya. Dulu kan suka ngadu, menjelek-jelekan gurunya, mama tadi guru begini-begini. Itu bukannya saya bela, malah saya tegur dia. Mungkin kamu yang salah, mungkin kamu punya kesalahan sehingga gurumu marah gitu. Jadi memang apa yang disampaikan anak nggak harus dipercaya semuanya, karena bisa jadi anak mencari pembenaran kan. Saya belajar menjadi orang tua yang netral gitu. Saya lebih percaya kepada gurunya, orang yang mengajarkan mereka gitu. Karena buat saya guru itu adalah sebagai orang tua di sekolah ya, pengganti ibunya gitu, pengganti ayahnya. Nah, karena mungkin saya agak keras, sedikit agak keras dulu sama anak, tapi kerasnya bukan memukul ya. Keras dalam arti menghambat semua keinginannya gitu. Tidak semua keinginannya saya penuhi langsung. Jadi kalau dia ingin sesuatu, saya tunda dulu. Saya tunda beberapa hari. Kalau memang kelihatannya harus dibelikan atau harus dipenuhi keinginannya, baru saya penuhi. Supaya apa? Ya supaya mereka belajar bertanggung jawab. Supaya mereka belajar menghargai uang. Jadi anak yang tidak boros dan segala macam ya. Memang ini yang membuat orang tua sekarang kan sayang kebablasan sama anak. Memberikan kasih sayang berlebihan, memanjakan, bahkan ada yang sampai hutang-hutang untuk memenuhi keinginan anak. Anak minta iPhone, dibelikan sampai hutang-hutang. Anak minta dibelikan Honda, dibelikan sampai hutang-hutang. Kalau saya kebalikannya, saya bahkan ketika saya juga sebetulnya mampu membelikannya, tapi saya nggak mau. Saya biarkan mereka belajar susah gitu. Kenapa? Karena mereka harus belajar. Kita kan nggak lama jadi orang tua. Bisa jadi kalau kita nggak panjang umur, nanti anak kita nggak mampu hidup sendiri gitu. Jadi memang anak harus diajarkan kuat mentalnya, dia pandai menyelesaikan masalah hidupnya, karena masalah hidup nanti akan dihadapin jauh lebih banyak gitu. Bagaimana mungkin ketika dia cuma minta sesuatu langsung diberikan, dia nggak pernah tahu bagaimana mengatasi masalah hidup, bagaimana menyelesaikan masalah hidupnya. Jadi kepada orang tua yang sayang kepada anaknya, pesan saya, kalau sayang kepada anak, didik anak kita untuk mempunyai tanggung jawab. Jangan semua diikuti atau semua dikasih ya, apa yang kita miliki ya, istilahnya katanya privilege, sehingga anak dibiasakan membawa mobil orang tuanya. Yang kasihan nih kan ketika orang tuanya nggak punya apa-apa lagi, ketika orang tuanya nggak menghasilkan lagi, anak nggak mampu berdiri sendiri, anak berdiri tanpa punya kekuatan karena dia sudah terbiasa terlena dengan kehidupan mewah orang tuanya. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran ya buat ibu-ibu yang lain, bahwa kalau sayang anak, kata orang Minang, dipatangi. Dipatangi itu maksudnya ditangisin untuk dia lebih kuat, untuk dia lebih bertanggung jawab, untuk dia mempunyai harga diri, untuk dia bisa membela keluarganya, membela anaknya, bukan menjadi pribadi yang cengeng, yang cuma misalnya minta kepada orang tua, yang mentalnya tempe, ketika punya masalah langsung down, nggak bisa apa-apa. Aduh kasihan ya. Jadi betul lah, kalau kita dulu di kampung ya, saya karena orang Minang, anak itu kalau merantau diajak susah. Memang nggak diajar senang-senang, suruh belajar susah dulu begitu. Supaya apa? Supaya kuat. Begitu ya, semoga bermanfaat. Yuk tebar kebaikan.